Peringatan dingin dari Dewan Juri, mohon berhati-hati dalam penggunaan kata-kata saat berpidato. Kami tidak mengizinkan ekspresi apapun yang menyiratkan sensitivitas politik di sini. Keheningan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Hanya menyisakan suara mikrofon di tangannya yang sedikit bergetar. Dalam siaran langsung ke seluruh dunia, seorang gadis berusia 17 tahun dari Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi yang paling bergengsi. Saat ia hendak mengucapkan terima kasih. Hanya karena ia berkata, "Saya berasal dari Indonesia." Ia langsung diinterupsi oleh sebuah papan yang diangkat oleh direktur teknis. "Perbaiki identitas Anda." Begitu bunyi 6 kata di papan itu. Ia melirik ke layar di kejauhan, di mana kata Indonesia telah ditutupi oleh sebuah balok hitam. Lalu ia menatap ratusan pasang mata penonton yang tertuju padanya. Jemarinya mulai mengepal, wajahnya pucat pasi. Pada detik berikutnya, dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Jika saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berasal dari Indonesia, maka saya tidak menginginkan penghargaan ini." Saat kata-kata itu terucap, seorang profesor berambut ubanan yang duduk di ujung kiri Dewan Juri bangkit dari kursinya dan berjalan keluar ruangan, diikuti oleh orang kedua dan ketiga. Sebelum kita memulai cerita ini, silakan sukai dan beri komentar untuk memberitahu kami dari mana Anda melihat cerita ini. Dukungan Anda adalah dorongan terbesar kami. Cerita dimulai. Namanya Dewi, ia tinggal di sebuah rumah joglo tua di tepi Bengawan Solo. Ibunya adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ayahnya, yang semula seorang pemagang pengukir kayu, kemudian membangun sebuah toko cenderamata kecil dengan kedua tangannya sendiri. Kondisi ekonomi keluarga mereka tidak kaya, tetapi mereka memiliki kedamaian yang tidak terganggu. Sejak kecil, ia suka membaca sastra Indonesia. Bukan para bintang idola, melainkan artikel-artikel di mana kata Indonesia muncul di halaman kertas. Setelah selesai membaca setiap artikel, ia akan mengguntingnya dan menempelkannya di sebuah buku catatan tebal. Di sampingnya, ia akan menuliskan pemikirannya sendiri. Apa yang mereka pikirkan tentang kita? Apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri? Tidak ada yang menyuruhnya melakukan itu, dan tidak ada yang mendesaknya. Ia hanya merasa, jika tidak dicatat, hal-hal itu akan benar-benar terlupakan. Saat di sekolah menengah pertama, ia menemukan sebuah buku tua tentang desain motif batik di sebuah kios buku bekas. Sampulnya menampilkan seorang desainer batik perempuan dengan judul, "Kita tidak punya modal, tapi kita punya kreativitas." Mata Dewi berbinar saat itu. Ia langsung mengerti bahwa desain bukan hanya tentang garis dan warna, tetapi juga bisa menjadi wadah bagi budaya dan kenangan. Ia mulai menapaki jalan yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Selama 3 tahun di sekolah menengah atas, setiap kali pulang sekolah, ia akan langsung menuju toko ayahnya. Sementara gadis-gadis lain sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas, ia justru mengukir pola-pola di atas papan kayu, satu persatu, topeng Panji. Kutipan-kutipan, gambar simbolis, bahkan papan nama toko. Gurunya mengingatkannya untuk tidak terlalu optimis. Teman-teman sekelasnya menertawakan bahwa bermain-main dengan kayu tidak memiliki masa depan. Ia tidak berubah, hanya menunduk dan terus bekerja. Tetapi ibunya diam-diam membelikan 2 batang kayu jati emas. Meletakkannya di kepala tempat tidurnya pada hari ulang tahunnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada usia 18 tahun, ia menciptakan sebuah karya bernama Cahaya Nusantara. Itu adalah sebuah lampu kayu dengan bentuk yang unik. Cangkang luarnya terinspirasi dari motif Megamendung di gerbang keraton, struktur dalamnya terdiri dari lapisan-lapisan papan kayu transparan yang ditumpuk. Setiap kali lampu dinyalakan, akan muncul 38 pola unik khas Indonesia. Cahaya yang berubah-ubah itu bagaikan kejayaan bangsa, dan juga bayang-bayang aliran waktu. Ia mengunggah foto karyanya ke internet, awalnya hanya untuk dokumentasi, tak disangka, seorang dosen Indonesia yang tinggal di Eropa membagikannya. Dosen itu menulis di bawah foto, "Saya melihat seorang anak dari tanah air sedang berbicara dengan cara yang sunyi. Setelah itu, segalanya bergerak cepat."
Ia menerima pemberitahuan bahwa karyanya terpilih untuk mengikuti kompetisi kreativitas internasional untuk kaum muda. Tidak hanya karyanya yang akan dikirim untuk dipamerkan di luar negeri, tetapi ia sendiri juga diundang untuk menghadiri upacara penghargaan. Ia merasa sangat gugup. Sebelum berangkat, ia secara khusus menulis kartu nama dengan tulisan tangan. Di kartu nama itu tertulis, Dewi, Indonesia, desain motif batik. Huruf yang digunakannya adalah huruf yang ia latih di buku catatannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tulisan sederhananya akan dianggap sebagai kata-kata yang sensitif di luar negeri. Pada hari ketiga kedatangannya di lokasi acara, ia menyerahkan kartu namanya kepada petugas di meja registrasi. Petugas itu melihatnya sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Anda salah menulis." Ia tertegun. "Salah di mana?" Petugas itu merendahkan suaranya dan berkata, "Anda tidak boleh menulis Indonesia. Anda harus mengubahnya menjadi negara maju atau langsung menulis nama kota. Jika tidak, ini akan mempengaruhi posisi penyelenggara." Setelah mendengarnya, ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil kembali kartu namanya, dan berbalik pergi. Setelah kembali ke penginapan, ia lama merapikan kartu-kartu nama itu satu persatu, mengikatnya dengan benang, dan meletakkannya di dasar kopernya. Ia tidak mengganti kartu namanya, dan tidak membagikannya lagi. Malam itu, ia lama membolak-balik buku catatan lamanya. Akhirnya, ia menulis di halaman kosong sampul belakang, "Jika tidak bisa mengatakan siapa dirimu, maka kreasi tidak ada artinya." Pada hari kompetisi, ia mengenakan busana batik sutra sederhana, berjalan ke atas panggung untuk mempresentasikan karyanya, Cahaya Nusantara. Pelafalannya mungkin tidak sempurna, tetapi setiap kata keluar dari hati. Ia menceritakan bahwa motif megamendung di luar cangkang lampu adalah representasi dari kearifan lokal. 38 pola di dalam lampu melambangkan keragaman di negaranya. Ia berkata bahwa ia berharap karya ini bisa menjadi seberkas cahaya, menerangi sebuah nama yang seringkali terabaikan. Penonton terdiam sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Seorang juri dari Eropa Timur berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya melihat seorang anak dari sebuah budaya sedang berbicara dengan dunia." Saat upacara penghargaan, ia diumumkan sebagai pemenang penghargaan tertinggi kali ini. Petugas menyerahkan sertifikat kepadanya. Ia menundukkan kepala, bersiap mengucapkan terima kasih. Awalnya, ia hanya ingin mengucapkan satu kalimat, "Saya berasal dari Indonesia." Belum setengah detik kata-kata itu keluar dari mulutnya, papan peringatan muncul dari belakang panggung. Seorang petugas mengangkat papan bertuliskan, "Perbaiki identitas Anda." Ia terdiam. Lalu ia melihat profesor berambut ubanan yang pernah tersenyum memberinya semangat, kini juga menundukkan kepalanya. Ia menoleh ke arah penonton lagi, wajah-wajah yang penuh harapan itu, kilatan cahaya dari kamera-kamera itu. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. "Jika saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berasal dari Indonesia, maka saya tidak menginginkan penghargaan ini." Orang pertama yang bangkit dari sisi kiri dewan juri adalah profesor berambut ubanan itu. Ia perlahan melepaskan lencananya sebagai juri dan berjalan turun dari panggung, diikuti oleh orang kedua dan ketiga. Beberapa orang bertepuk tangan, beberapa terkejut, beberapa menunduk dan meneteskan air mata. Tetapi ia tetap berdiri di atas panggung, di tangannya tergenggam kartu nama yang belum sempat dibagikan, di atasnya tertulis, "Indonesia, Dewi." Saat Dewi berjalan turun dari panggung, telapak tangannya masih sedikit basah oleh keringat, seolah baru saja keluar dari pusat badai. Di belakang panggung sunyi senyap. Tidak ada yang menghalanginya, dan tidak ada yang mendekatinya. Kartu nama yang ia tulis dengan tangannya sendiri, Indonesia, seolah menjadi dinding tak terlihat yang untuk sementara memisahkannya dari seluruh dunia. Tetapi yang tidak ia ketahui adalah, saat ia berjalan turun, siaran langsung telah dipotong dengan tergesa-gesa, tetapi masih banyak penonton yang melalui tangkapan layar, membagikan dan mengomentari, adegan itu telah terpatri dalam di hati banyak orang. 1 jam kemudian, panitia penyelenggara kompetisi desain internasional mengeluarkan pernyataan,
menyatakan bahwa seorang kontestan telah melanggar peraturan tentang tutur kata peserta. Saat ini, hasil penghargaan sedang dalam penangguhan, dan di media sosial, gadis yang berkata Indonesia dengan cepat menjadi kata kunci yang menduduki puncak pencarian populer di berbagai tempat. Orang-orang tidak tahu siapa dia, hanya tahu bahwa ia mengenakan busana batik sutra sederhana, suaranya tenang. Tetapi di saat paling gemilang, ia melepaskan kehormatan tertinggi hanya untuk mengucapkan dua kata itu. Ada yang menyebutnya orang bodoh yang keras kepala, ada yang memujinya sebagai pejuang yang berani. Banyak orang mencari latar belakangnya yang sebenarnya. Tetapi di kamarnya, segalanya sunyi senyap. Ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi pusat perhatian, dan juga tidak tahu bahwa sekelompok dewan juri telah bersama-sama mengajukan surat pengunduran diri, menuduh penyelenggara mengintervensi kebebasan berekspresi dan mendistorsi ekspresi budaya. Ia hanya duduk di sudut ruangan, dengan lembut mengelap lampu cahaya Nusantara, seolah sedang menyentuh sebuah percakapan lama yang belum selesai. Dan di Indonesia yang jauh, saat itu tengah malam, tetapi lampu menyala terang di toko cenderamata tua di tepi Bengawan Solo. Ayahnya sedang menonton berita, sambil terus-menerus mengelap kacamata bacanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap gambar yang membeku sebelum siaran dipotong. Putrinya berdiri di bawah sorotan lampu, ekspresinya tenang, matanya menyala. Ibunya duduk di sebelahnya, suaranya sedikit bergetar. Dia benar-benar melakukannya. Mereka selalu tahu bahwa Dewi bukanlah anak yang mau berkompromi. Ia akan begadang untuk memperbaiki motif batik hingga 5 kali, dan tidak akan tidur semalaman karena sepotong kayu dengan warna yang salah. Tetapi mereka tidak menyangka ia akan membuat keputusan seperti itu di panggung dunia. Dia masih anak-anak, gumam sang ibu, matanya berkaca-kaca. Dia sudah bukan anak-anak lagi, ayahnya menggeleng pelan. Dia lebih mengerti dari kita tentang apa yang tidak bisa dikompromikan. Keesokan paginya, Dewi melangkah keluar dari hotel. Matahari lebih cerah dari kemarin. Ia telah mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pulang. Tidak ada yang mengantarnya, dan tidak ada yang menghalanginya pergi. Sampai ia berjalan ke pintu masuk imigrasi di bandara, seorang pria asing menghentikannya. Ia menyerahkan sepucuk surat, memperkenalkan diri secara singkat sebagai seorang profesor madya dari sebuah akademi desain di Eropa. Ia mengatakan bahwa mereka bersedia menjadikan cerita dan karyanya sebagai studi kasus dalam pengajaran. Anda membuat kami sadar bahwa beberapa desain bukanlah sekadar hiasan, melainkan sebuah keyakinan. Kata pria itu dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Dewi tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Terima kasih." Saat pesawat lepas landas, ia bersandar di jendela, memandangi awan di kejauhan. Ia teringat masa kecilnya bermain layang-layang di halaman rumah di tepi Bengawan Solo. Saat itu angin kencang, layang-layangnya sering terbang sangat tinggi. Ibunya akan berteriak dari bawah, "Jangan terlalu tinggi, nanti benangnya putus." Tetapi ia selalu berpikir, ketika layang-layang sudah terbang tinggi, bahkan jika benangnya putus, itu bukanlah sebuah kegagalan. Malam saat ia mendarat, media Indonesia sudah menunggu di luar bandara, tetapi ia tidak memberikan wawancara, hanya menunduk dan berjalan cepat. Sampai ia naik taksi. Sopir menoleh ke belakang menatapnya dan bertanya, "Anda Dewi yang membuat lampu itu, kan?" Ia tersenyum sedikit, mengangguk pelan. Sopir itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayah saya juga seorang pengukir kayu. Saya mengerti lampu Anda. Terima kasih." Sepanjang perjalanan, sopir tidak menyalakan radio dan tidak banyak bicara, hanya mengantarnya dengan selamat sampai di depan rumah. Dan di dunia maya, foto-foto dan slide presentasinya mulai menyebar dengan liar. Orang-orang menemukan buku desain motif batik yang pernah ia baca dari kios buku bekas, mencari video proses ukiran kayunya. Beberapa bahkan terbang ke rumahnya di tepi Bengawan Solo untuk memotret gang kecil yang diterangi lampu itu. Semakin banyak suara yang berkumpul menjadi satu kalimat. Dia hanya mengatakan siapa dirinya. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers diadakan secara diam-diam, diprakarsai oleh para dewan juri yang mengundurkan diri. Mereka tidak membela diri.
tetapi mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mendirikan penghargaan kebebasan ekspresi budaya. Penerima penghargaan pertama dan satu-satunya adalah Dewi. Kami tidak bisa mengubah penghargaannya yang dibatalkan, tetapi kami bisa membuatnya benar-benar didengar. Dan di toko cenderamata di rumahnya, ia terus mengukir, satu persatu. Ibunya bertanya, "Kamu tidak bersiap untuk mengatakan sesuatu?" Ia menjawab, "Aku sudah mengatakannya." Ibunya tertegun. "Kapan?" Ia tersenyum, menunjuk ke arah lampu. Ia akan terus bersinar. Sampai tidak ada lagi yang takut untuk menyebutkan nama mereka sendiri. Dewi tidak pernah membela diri. Kalimat "saya tidak menginginkannya" seolah menjadi semacam tanda di dahinya. Kemanapun ia pergi, ia akan dikenali terlebih dahulu, lalu ditelaah. Tetapi ia tidak lagi gugup, dan tidak lagi mencoba menghindar. Ia belajar untuk menunduk bekerja, dan belajar untuk mengangkat kepala menerima tatapan. Pagi itu, ia masih memoles papan kayu di bengkelnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dan cepat dari luar pintu. Ia membuka pintu, melihat seorang wanita paruh baya menyerahkan sebuah kotak kayu dengan ekspresi cemas. Di dalam kotak itu ada sebuah foto lama, foto sebuah lampu. "Bisakah Anda membuatkan kembali lampu ini untuk saya?" Di mata wanita itu, ada permohonan yang hati-hati dan keteguhan yang tak terkatakan. Dewi mengambil foto itu, melihatnya sejenak. "Lampu ini, saya pernah melihatnya. Itu adalah lampu tua yang dulu tergantung di depan rumah bibinya di masa kecil. Kemudian, karena kebakaran, lampu itu hancur bersama rumahnya. Tidak ada yang memperbaikinya lagi. Wujudnya yang tersisa dalam ingatan Anda, akan saya coba." Ia mengangguk pelan. 2 bulan kemudian, proyek Cahaya Nusantara dimulai secara diam-diam. Ini adalah proyek lokakarya yang digerakkan oleh Dewi sendiri. Tidak melakukan desain komersial, hanya merestorasi lampu-lampu tua dalam ingatan. Ia tidak menerima wawancara dari luar negeri, dan tidak lagi muncul di depan umum. Tetapi nomor setiap lampu, bahan, strukturnya, dicatat dengan cermat. Saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi nama yang diperdebatkan. Ia seharusnya menjadi cahaya. Lokakarya itu tidak beriklan, dan tidak direkomendasikan di platform manapun. Tetapi setiap minggu, mereka menerima lebih dari 1.000 surat tulisan tangan. Ada yang mengirim foto atap rumah masa kecil, ada yang melampirkan sisa-sisa lampion kertas yang digunakan ibunya sebagai hiasan pernikahan, dan ada yang hanya mengirim pesan, "Tolong bantu saya menyimpan kenangan ini," meskipun hanya bayangannya. Dan di platform desain internasional yang ia tinggalkan, kompetisi baru tiba sesuai jadwal. Tetapi kali ini, daftar Dewan Juri 07 posisi. Penyelenggara terpaksa merevisi peraturan, menambahkan bagian tentang menghormati budaya dan identitas asli. Sebuah kampanye petisi diluncurkan, menuntut pemulihan status penghargaan Dewi. Alasannya, politik tidak seharusnya berada di atas budaya. Petisi itu melampaui 1 juta tanda tangan dalam 3 hari. Dan tangkapan layar itu diedit menjadi klip-klip pendek yang tak terhitung jumlahnya dengan judul. Dia menolak penghargaan hanya untuk 2 kata itu, menyebar ke berbagai platform video. Di bagian komentar, seseorang menulis, "Dulu, saya tidak pernah menulis Indonesia di kolom kebangsaan, takut akan masalah. Tetapi sekarang saya tahu, 2 kata itu bukan hanya milik paspor, tetapi juga sikap yang kita pilih untuk dipertahankan." Suatu hari, sebuah sekolah menengah di Jakarta mengadakan kuliah khusus, mengundang Dewi untuk berbagi di alma maternya. Awalnya ia tidak mau hadir, tetapi setelah menerima surat undangan yang ditandatangani oleh para siswa, ia memutuskan untuk datang. Ketika ia berdiri di atas panggung, yang dihadapinya bukanlah para ahli atau dosen, melainkan wajah-wajah yang masih polos namun berbinar. "Kalian ingin mendengar saya bercerita tentang penghargaan yang dicabut, kan?" Ia tersenyum. Sebuah pembukaan yang ironis. Para siswa tidak merespons, tetapi seorang siswi mengangkat tangan dan berkata, "Kami ingin mendengar Anda bercerita mengapa Anda lebih memilih tidak memiliki apa-apa daripada mengubah 2 kata itu." Dewi terdiam sejenak. Karena saat kecil,
Saya selalu merasa bahwa Indonesia adalah sebuah nama di pojok kiri bawah peta yang seolah akan jatuh. Tidak ada yang peduli apakah itu negara, rumah, atau tanda baca. Saya ingin menjadikannya sebuah titik awal. Seluruh ruangan hening sejenak. Saat tepuk tangan bergemuruh, seorang siswa diam-diam menyeka air matanya. Saat ia turun dari panggung, seorang siswa laki-laki menyerahkan secari kertas kepadanya. Di atasnya tertulis dengan canggung, "Terima kasih, karena membuat saya tidak lagi bersembunyi." Waktu berlalu perlahan. Ia tidak kembali ke panggung internasional, tetapi proyek Cahaya Nusantara dijadikan sebagai contoh praktik sosial pemuda global, ditulis dalam beberapa buku teks universitas. Ada yang mengatakan ia menghancurkan masa depannya sendiri. Ada juga yang mengatakan ia menggunakan satu lampu untuk menerangi tempat yang lebih jauh. Dan ia sendiri hanya terus mengukir, hari demi hari. Saat malam tiba, ketika lampu di gang tua itu menyala, ia akan melihat keluar jendela, melihat orang yang lewat berhenti, mengangkat kepala menatap, lalu melanjutkan perjalanan. Ia tahu, lampu itu tidak bersinar untuknya, tetapi bersinar untuk orang-orang yang pernah diminta untuk menulis ulang diri mereka, menerangi sebuah celah. Pada akhir hari itu, ia menulis sebuah kalimat di buku catatannya, identitas bukanlah sebuah label. Ia adalah suhu yang tak akan terhapus. Ibunya secara tidak sengaja melihat buku catatan ini. Ia tidak terkejut, hanya menutupnya dengan lembut dan berjalan keluar, menyalakan lampu di gang itu. Cahaya itu menyinari jendela kayu, seperti senter yang diam-diam ia nyalakan di bawah selimut saat kecil. Hangat, tidak menyilaukan, tetapi tidak pernah padam. Suka cerita seperti ini? Sukai, ikuti, dan beri komentar. Beritahu kami momen mana yang paling mengesankan bagi Anda. Dukungan Anda adalah dorongan terbesar kami untuk terus menceritakan kisah-kisah suara yang terabaikan.